40. Ending. Kelahiran buah hati. Ini pesanan Tania, Al. Bu Sinta menunjukkan bungkusan berisi pesanan menantunya. Al dan Tania menghampiri Pak Rama dan Bu Sinta yang sedang menikmati camilan di ruang keluarga. Tania langsung bersemangat melihat dram-dram yang dalam bungkusan tersebut. Dia dan Al langsung duduk di sofa. Al membuka bungkusan lalu memberikan makanan yang diidamkan istrinya. Tania sangat menikmatinya. Kedua mertua dan suaminya tersenyum melihat wanita itu. Al kembali merasakan kebahagiaan menyaksikan tingkah Tania. Makannya pelan-pelan sayang, ini masih banyak. Mama beliin semua untuk kamu, Bu Sinta mengingatkan menantunya. Mama juga dulu gitu waktu ngidam, makanya semangat. Pak Rama kembali mengingat saat istrinya dulu mengidam. Iya sih, apalagi saat hamil Al, lebih dahsyat makannya. Bu Sinta pun mengakui apa yang dia rasakan dulu saat mengandung anaknya. Maaf Pak, Mah, Tania juga nggak tahu kenapa tiba-tiba merasakan nikmat luar biasa setelah makan dram-dram ini. Mungkin karena udah lama nggak makan atau bawaan bayi. Tania membuka suara sambil tetap mengunyah. Sayang, fokus makan dulu ya. Al memegang lengan istrinya. Kalimatnya nggak ada lanjutan lagi ya? Tania tersenyum kepada suaminya. Lanjutan apa? Tanya Bu Sinta penasaran. Al langsung memberikan isyarat kepada istrinya. Nggak ada Mah, Tania hanya bercanda. Al segera memberikan jawaban kepada ibunya. Mama kirain ada apa? Bu Sinta melihat ke arah suaminya sambil mengangkat alis. Al merasa lega karena ibunya tidak bertanya lagi tentang lanjutan kalimat yang Tania ucapkan. Laki-laki itu tidak dapat membayangkan kalau sampai istrinya mengatakan apa yang dia ucapkan kalau berbicara saat mengunyah makanan. Pah, Mah, Tania ingin ngomong sesuatu. Tania mengakhiri menikmati dram-dram. Al terlihat bingung. Mau ngomong apa sayang? Tanya Bu Sinta. Tania ingin setelah melahirkan akan membantu Al di perusahaan. Tania juga ingin merasakan dunia kerja seperti Al. Tania mengutarakan keinginannya. Al terkejut mendengar apa yang diucapkan istrinya. Padahal sebelumnya wanita itu tidak pernah membicarakan tentang hal itu. Kok tiba-tiba sayang? Sebelumnya kamu gak pernah ngomong ini ke aku? Al bertanya kepada istrinya. Aku udah lama mikirin ini, tapi aku baru berani ngomong sekarang. Tania memberikan jawaban. Mama setuju aja sayang. Bu Sinta memberikan dukungan. Papa juga. Pak Rama turut menimpali. Tapi gimana dengan anak kita nanti? Dia butuh kamu. Wajah Al terlihat berubah. Aku akan minta tolong Mama dan babysitter untuk jagain anak kita. Mama dengan senang hati sayang. Bu Sinta bersemangat. Tania nggak mau nyusahin Mama. Rencananya anak Tania akan dijaga orang tua Tania, Mah. Mama nggak pernah merasa direpotin untuk jaga cucu. Mama juga sudah lama mengharapkan cucu dari Al. Bu Sinta menunjukkan wajah sedikit kecewa setelah mendengar penuturan menantunya. Kok kamu ngomongnya gitu sayang? Padahal kamu tahu sendiri kalau Papa dan Mama sangat mengharapkan kehadiran anak kita. Al memegang perut istrinya. Iya nak, kamu gak perlu berpikiran seperti itu. Pak Rama kembali membuka suara. Tania benar-benar minta maaf karena sudah mengambil kesimpulan yang salah. Jika itu memang yang terbaik, Tania akan menyerahkan anak kami ke Mama saat Tania masih di kantor nanti. Tania meminta maaf di depan kedua mertua dan suaminya. Ya sayang, kamu gak perlu memikirkan yang lain saat ini. Fokus untuk anak dalam kandunganmu. Bu Sinta memberikan saran dan nasihat. Baik Mah, terima kasih. Setelah Tania mengutarakan harapannya sesudah melahirkan nanti, dia dan Al pun beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Tania memilih langsung merebahkan tubuh, sedangkan Al duduk di sampingnya. Kenapa kamu langsung mengambil tindakan sebelum nanya suami? Tanya Al kepada istrinya. Aku minta maaf. Aku mohon kamu jangan marah dan salah paham. Tania memegang tangan suaminya. Aku suami kamu sayang. Aku berhak tahu dengan apa yang kamu putuskan. Iya sayang, aku benar-benar minta maaf. Ya udah, jangan dipikirin lagi. Sekarang kamu istirahat. Aku berharap agar kedepannya
Kamu ingat suami dalam mengambil keputusan. Al berusaha tersenyum kepada istrinya. Tania sangat lega karena Al tidak menunjukkan kemarahan di depannya. Dia pun mencium punggung tangannya. Al tetap bersikap lembut kepada istrinya walaupun sedikit kesal karena merasa tidak dianggap. Al tidak ingin terjadi kesalahpahaman dan perdebatan antara dirinya dan Tania. Dia telah berjanji akan selalu berusaha memahami sikap wanita yang dia cintai itu, sebab dirinya tetap merasa bangga memiliki pendamping hidup dengan paras cantik, mata sendu, dan senyuman manis seperti Tania. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan bulan pun mengikuti. Apa yang dinantikan Al dan Tania selama 9 bulan ini akhirnya kini ada di depan mata. Kelahiran buah hati tercinta. Tania telah melahirkan seorang anak perempuan yang cantik. Pasangan suami istri tersebut sangat bahagia karena status mereka sekarang sudah resmi menjadi ayah dan ibu. Tania melahirkan putrinya secara normal di Rumah Sakit Angkatan Laut Tanjung Pinang. Semua anggota keluarga menyambut kehadiran buah hati Al dan Tania dengan penuh semangat dan bahagia. Mereka secara bergantian mendekati bayi yang baru lahir tersebut. Namun sebelumnya Al telah dahulu mengumandangkan azan di telinga putrinya. Terima kasih karena kamu telah melahirkan putri cantik untukku. Al duduk di samping istrinya yang sedang berbaring. Alisnya ngikut kamu ya, Tania tersenyum kepada Al. Matanya dan bibirnya ikut kamu sayang. Aku suka mata sendunya. Al memainkan mata kanannya. Udah jadi seorang ayah, masih aja genit. Tania mencubit pelan pinggang suaminya. Genit itu gak akan berubah untuk istriku. Gak malu sama anak. Anak kita pasti ngerti kenapa papanya genit. Itu karena mamanya mempesona. Dasar suami nyebelin. Nyebelin tapi ada hasilnya. Al menunjuk ke arah buah hati tercinta. Mulai lagi deh jailnya. Sepertinya Al belum berniat menghentikan keusilan dan kejailannya terhadap Tania. Dia masih saja membuat pipi istrinya merah merona. Tania sekarang tidak mampu lagi mengeluarkan amarah di depan ayah dari anaknya. Kita seharusnya berterima kasih nih sayang. Al kembali membuka suara. Berterima kasih pada siapa? Dalam hal apa? Tanya Tania penasaran. Berterima kasih kepada orang tua kita. Berkat perjodohan yang mereka sepakati, kita akhirnya memiliki penerus sekarang. Benar juga, sepertinya mereka sangat percaya kalau kita akan memberikan cucu untuk mereka. Padahal dulu mereka tahu banget kalau kita itu musuh bebuyutan. Ternyata musuh bebuyutan itu akhirnya saling mencintai dan kini memiliki buah hati tersayang. Al mencium jemari istrinya. Tania pun memilih duduk dan dibantu Al. Wanita itu ingin memangku anaknya yang baru dia lahirkan. Al menghampiri ibunya yang sedang menggendong sang buah hati, lalu meminta wanita parubaya itu memberikan putrinya kepada Tania. Bibirnya mungil, ucap Tania setelah buah hatinya berada di pangkuannya. Bibir kamu banget sayang, nanti manyunya sama gak ya? Al memandang anaknya. Nyinjir lagi deh. Tania sangat tahu kalau Al kembali ingin menggodanya. Tapi manyun kamu bikin gemes sayang. Al menaikkan alisnya. Tania terharu melihat bayi perempuan di pangkuannya. Dia kembali mengingat saat dirinya dulu mengatakan tidak ingin punya anak bersama Al. Namun takdir berkata lain, karena kenyataannya sekarang dia sudah melahirkan putri untuk Al. Tania menyesal karena telah mengatakan hal yang tidak seharusnya diucapkan. Namun saat itu dia benar-benar sangat membenci Al dan tidak terima dengan perjodohan mereka. Tania merasa menderita karena harus menikah dengan musuhnya. Beberapa hari kemudian, Al, Tania, dan buah hati mereka kembali ke rumah Pak Rama dan Bu Sinta. Al dan Tania memandangi buah hati tercinta yang masih terlelap. Pasangan ayah dan ibu muda tersebut terpana dengan kepolosan wajah putri mungil mereka. Al dan Tania memberikan nama yang telah dipersiapkan sejak awal, Keisha Cantika, yang artinya anak perempuan kesayangan berparas jelita. Kedua pasangan itu berharap agar buah hati tercinta tetap menjadi kesayangan. Anak papa yang cantik, papa sayang banget sama kamu.
seperti rasa sayang yang papa rasakan untuk mama kamu. Jadilah anak yang baik dan sayang sama orang tua. Al berbicara kepada putrinya, lalu mencium pipinya. Tania terharu melihat sikap yang Al tunjukkan. Dia tersenyum lalu beranjak ke jendela memandang keluar. Al juga mengikutinya, lalu memeluknya dari belakang. Laki-laki itu menempelkan dagunya di bahu wanita yang sangat dia cintai dan sayangi itu. "Aku mencintaimu, istriku," ucap Al setengah berbisik. "Aku juga mencintaimu. Kamu makin cantik, sayang. Aku takut kalau cowok lain masih berusaha menggodamu. Mulai lagi deh. Apa perlu aku tulis di keningmu? Istri orang nih, jangan diganggu." "Tapi gak mungkin ya sayang. Kamu ada-ada aja deh. Kamu bersikap seolah-olah gak percaya pada istrimu sendiri." Tania sedikit kesal terhadap suaminya. "Aku percaya pada istriku, tapi aku gak yakin kalau mereka tidak melirikmu. Kamu sudah tahu kalau aku hanya mencintaimu." Tania meyakinkan suaminya. "Kamu tahu gak apa impian terbesarku?" tanya Al dengan lembut di dekat telinga istrinya. "Apa tuh?" Tania penasaran. "Impianku sederhana. Aku mencintaimu dan dicintai olehmu, sampai kita lupa caranya untuk berpisah." "Suamiku romantis banget. Makin cinta deh." Tania mengusap pipi kiri suaminya. "Kita janji ya untuk selalu bersama mengarungi bahtera rumah tangga kita. Mari saling percaya dan mengingatkan jika ada yang tidak sengaja berbuat kesalahan di antara kita. Aku percaya kalau kamu suami terbaik dan ayah terhebat untuk Keisha. Dia pasti bangga memiliki papa penyayang sepertimu. Terima kasih sayang. Aku berjanji akan selalu memberikan yang terbaik untuk kamu dan anak kita. Semoga kamu melahirkan anak yang banyak untukku agar rumah kita menjadi ramai." "Baru juga lahiran?" Itu istilah sayang. Gak mungkin langsung hamil sekarang. Hebat banget." "Udah ah, kamu ada-ada aja. Aku mau duduk di dekat anakku." Tania membalikkan badan. Al langsung mendaratkan ciuman di dahi istrinya. "Anakku juga." Al mengembangkan senyuman. "Iya deh, anak kita." Tania menaikkan alisnya. Pasangan suami istri itu melangkah ke tempat tidur, menghampiri buah hati tercinta. Mereka pun duduk dan kembali memandangi wajah Keisha yang sangat polos. Tania merasa menjadi wanita paling beruntung karena telah melahirkan anak untuk pendamping hidup yang dia cintai. Begitu juga yang Al rasakan. Laki-laki itu bersyukur dan bangga karena memiliki anak dari istri yang sangat dia cintai. Teman masa kecil yang akhirnya menjadi musuh bebuyutan kini telah melengkapi hidupnya. Jodoh itu susah ditebak. Kadang kita tidak tahu bahwa orang yang akan mendampingi hidup kita di masa depan tanpa disadari ternyata berada sangat dekat dengan kita. Hanya yang kuasa yang dapat menentukan siapa yang terbaik mendampingi ciptaannya. Perjodohan yang terjadi karena kesepakatan orang tua tidak selamanya berakhir dengan derita. Kadang mereka mengatur pernikahan itu karena merasa yakin bahwa pilihan yang telah mereka tentukan akan dapat mewujudkan kebahagiaan. Terima kasih telah mengikuti kisah Al dan Tania. Semoga sehat-sehat selalu dan rezeki semakin berlimpah. Sampai ketemu di novel saya berikutnya. Terima kasih.